Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya, Sylvia Dwi Anggraini, atau kalian bisa sapa saya dengan Bu Sylvie. Hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, tentang teks eksposisi. Kira-kira kalian tahu apa itu teks eksposisi? Ya, mungkin kalian sebelumnya sudah mempelajari apa sih itu teks eksposisi. Teks eksposisi banyak ditemukan di berita atau teks-teks yang mengulas tentang sebuah pengetahuan. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang ditulis dengan tujuan memberikan penjelasan dengan menggunakan gaya bahasa yang jelas, padat, dan akurat. Teks eksposisi ini ditulis berdasarkan isu atau sebuah permasalahan yang nantinya akan dikembangkan melalui tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Dari tiga struktur ini, yang pertama adalah tesis. Tesis adalah sebuah isu atau bagian pembukaan yang nantinya berisi sebuah penolakan atau penerimaan dari sebuah wacana atau permasalahan. Contohnya ya, kita ambil dari COVID-19 adalah virus yang sangat mematikan dan memakan banyak sekali korban. Virus ini dikatakan sebagai pandemi. Nah, contoh tersebut adalah bagian tesis atau mengangkat sebuah permasalahan, dan penulis setuju kalau COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Nah, sekarang kita langsung membahas ke struktur yang kedua ya, yaitu bagian argumentasi. Nah, di dalam bagian argumentasi ini kalian akan menjelaskan atau mengangkat sebuah bukti-bukti yang akurat jika memang COVID ini layak dinyatakan sebagai pandemi. Nah, kalian di sini akan menyusun sebuah kerangka. Misalkan yang pertama adalah berapa banyak korban yang sudah meninggal atau korban yang sudah terdaftar. Nah, kalian juga bisa memasukkan hal yang lainnya di dalam argumentasi ini agar teks kamu menjadi lebih kuat sesuai dengan data yang akurat. Pada struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Pada bagian ini adalah sebuah kesimpulan bagaimana COVID itu dinyatakan sebagai pandemi. Nah, nanti akan kalian sampaikan di bagian penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, itulah tadi struktur teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan yang menyusun teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah istilah. Istilah di sini adalah sebuah makna yang menjelaskan tentang proses, keadaan yang mengangkat sebuah topik tadi. Misalkan tadi kita membahas tentang COVID-19, maka pengistilahan yang kita ambil adalah ODP, pandemik, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua adalah adjektiva. Kalian tahu kan apa itu adjektiva? Nah, adjektiva itu adalah kata benda, misalkan beragam, utama, dan serius. Yang ketiga adalah afiksasi. Afiksasi ini paling banyak ditemui di berbagai teks. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah imbuhan. Nah, dalam afiksasi itu ada awalan, akhiran, sisipan, awalan, dan akhiran yang biasa kalian sebut dengan prefix, sufiks, infix, dan konflik. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Ini pasti kalian sudah paham ya. Selanjutnya ada pronomina, kata ganti. Kata ganti ini adalah kata sapaan yang digunakan untuk menggantikan objek. Nah, selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung di sini bisa kamu gunakan untuk menggabungkan dua paragraf atau dua kalimat menjadi satu. Nah, biasanya di dalam teks eksposisi, konjungsi yang digunakan adalah atau, serta, tetapi, sedangkan, dan masih banyak yang lainnya. Itulah tadi beberapa materi tentang teks eksposisi. Selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi lebih dalam lagi dan silakan berlatih untuk menyusun teks eksposisi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.